السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من
كمثل جنة وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tazdadul barakat wa li kulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, puji syukur senantiasa kita haturkan keharibaan Allah. Pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan keafiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, khususnya di saat kita berada di bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, riya dan sum'ah adalah dua sifat yang berasal dari hati dan dapat menyebabkan amal perbuatan dari orang-orang yang beriman akan menjadi sia-sia di hadapan Allah. Riya adalah amal perbuatan yang kita lakukan adalah untuk menunjukkan kepada selain Allah. Dan adapun sum'ah adalah juga amal perbuatan ataupun perkataan yang ingin kita perdengarkan kepada selain Allah. Kedua sifat ini tidak tampak di permukaan karena ia berada di dalam hati. Olehnya para ulama kemudian mengatakan bahwa riya dan sum'ah adalah dua yang dapat menyebabkan hati seseorang menjadi rusak dalam beribadah kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama maqaman riya wa sum'ah
rayahullahu bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan-perbuatan karena riya dan sum'ah, maka kelak orang-orang tersebut pada hari kiamat akan Allah tampakkan perbuatan-perbuatan tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah, riya dan sum'ah adalah bagian yang terkadang sesuatu yang tidak disadari oleh manusia bahwasanya mereka terjebak dalam dua penyakit hati tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budullaha mukhlishan lahuddin. Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Alkitab yaitu Al-Quran kepada kalian dengan kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalamnya. Lalu Allah memerintahkan agar kalian menyembah kepada Allah dengan ikhlas, dengan cara memurnikan dari setiap perbuatan-perbuatan yang kalian kerjakan. Memurnikan ibadah itu adalah bagian dari hal yang harus kita sadari. Karena terkadang dalam ibadah, dalam muamalah, dalam perkataan maupun penampilan yang kita lakukan dalam setiap harinya, boleh saja ada unsur riya dan sum'ah yang terkandung di dalamnya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam satu riwayat, ada 3 orang yang telah mengklaim diri mereka bahwasanya mereka adalah penghuni surga. Tetapi ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka bahwa tempat mereka itu adalah di neraka. Yang pertama adalah orang yang telah mengklaim bahwa dirinya sebagai seorang syahid di jalan Allah. Tetapi setelah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan sebenarnya bahwasanya ada perubahan dalam niat di saat ia melakukan peperangan adalah semata-mata untuk mendapatkan sebuah pernyataan dari orang-orang bahwa dia adalah seorang pemberani. Maka Allah memasukkan orang tersebut ke dalam neraka karena amalan tersebut dianggap sia-sia di hadapan Allah. Yang kedua adalah orang yang mengakui bahwa dirinya adalah seorang yang alim. Dia adalah orang yang rajin membaca Al-Quran, rajin dalam beribadah dan seterusnya. Tetapi ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala perlihatkan amalan-amalan tersebut, ada unsur-unsur riya maupun sum'ah yang kemudian Allah menyimpulkan amalan tersebut riya, lalu kemudian Allah menempatkan orang tersebut ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang menganggap bahwa dirinya adalah sosok yang suka memberi kepada saudara-saudaranya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala perlihatkan, ternyata apa yang diperbuat oleh orang yang telah mengakui bahwa dirinya adalah seorang pemurah, tapi ternyata apa yang dilakukannya adalah semata-mata hanya mengharapkan penghargaan dari orang lain. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dirahmati Allah, olehnya di dalam ibadah puasa tidak menutup kemungkinan penyakit riya dan sum'ah ini menjadi bagian yang terdapat dalam perbuatan dan amal-amalan ibadah kita. Olehnya bagaimana cara untuk mengikis perbuatan tersebut adalah dengan cara kita segera menyadari bahwasanya amalan yang tepat, yang benar dan akan dicatat oleh Allah adalah amalan
yang kita lakukan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bersama bahwa riya, sum'ah adalah bagian yang tidak samar, yang tidak tampak, karena ia berada di dalam hati. Olehnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni akhwafu ma akhafa alaikum min syirkil asghar." Qala, "Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah?" Qala, "Ar-riya." Nabi kemudian menyampaikan, hati-hati dan waspadalah terhadap asyirkul asghar, syirik yang Rasulullah menyampaikan dia adalah bagian dari yang terkecil. Lalu kemudian sahabat bertanya, apa itu asyirkul asghar ya Rasulullah? Rasulullah menyampaikan ar-riya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi diri kita dan amalan-amalan ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini adalah amalan-amalan yang semata-mata untuk Allah dan karena Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, ya, dan menjadikan kita orang-orang yang selalu waspada terhadap dua penyakit hati, yaitu riya dan sum'ah. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan selamat menunaikan ibadah-ibadah yang baik, yang mulia di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Wallahul musta'an, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.